Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesehatan bagi semua teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya akan menyebutkan dua pepatah. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri saya di sini. Perkenalkan, nama saya Nanda Kakotronada, 050402201110 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pepatah yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu saya menemukan pepatah ini dari seorang Mahatma Gandhi yang menjelaskan mengenai masa depan bunyinya seperti ini. Masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jika kita di sini untuk belajar bersama, kita berada di tempat yang benar untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan itu. Maka di sini mari bersama-sama kita belajar mengenai mediasi dan yang akan merujuk mengenai materi teori mediasi yang berisi tentang sejarah mediasi dan definisi dari mediasi itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya kita akan belajar bersama, kita masuk ke materi sejarah dari mediasi. Mediasi itu sendiri muncul di Indonesia. Sebelumnya itu mediasi muncul di negara Amerika, lalu muncul di Indonesia. Latar belakangnya tidak jauh berbeda. Secara konseptual, mediasi ini sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution atau EDR yang lahir di Amerika dan dilatar belakangi oleh rasa tidak puas dari masyarakat Amerika itu atau dissatisfaction. Kenapa demikian? Karena sistem di pengadilannya membuat ketidakpuasan yang bersumber pada persoalan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara di peradilan, dan di samping itu juga biaya mediasi di pengadilan pada saat itu sangat-sangatlah mahal. Nah, faktor lain adalah karena keputusan dari pengadilan dirasa juga kurang memuaskan pada para pihak yang bersengketa. Alternatif ini juga disebut sebagai resolution penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa alternatif ini juga digunakan di Amerika Serikat itu pada tahun 1976 ketika Hakim Agung Warren Burger menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan mengenai efektivitas dari administrasi pengadilan tersebut. Nah, tahun ini istilah ADR itu tadi diciptakan oleh American Bar Association atau ABA untuk membentuk komite khusus untuk penyelesaian sengketa. Dan dalam perkembangannya selanjutnya tadi dijelaskan bahwasannya mediasi ini sudah masuk dalam kurikulum di pendidikan tinggi. Keren banget dong mediasi. Mediasi sekarang lebih luas lagi. Mediasi yang substansinya adalah perdamaian, maka prinsip secara hukumnya sudah dikenal sejak tahun 2003 di Indonesia, yaitu proses mediasi pada lembaga di peradilan. Kegiatan mediasi ini tertuang dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Reclaimment of the Privilege Restoring atau disingkat sebagai RV. Pada tahun 1894, penyelesaiannya dikenakan arbitrase. Prosedur arbitrase sendiri itu termasuk mediasi, konsilasi dan sebagainya itu dapat didengar dari pendapat atau penilaian para ahli
yang ditetapkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, tujuan undang-undang ini sendiri adalah untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memberikan kesempatan dan hak kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa antara pihak pertama maupun pihak kedua dengan dibantu adanya pihak ketiga atau yang bisa disebut dengan mediator. Nah, itu adalah sedikit sejarah dari adanya mediasi di Indonesia. Terus sekarang kita masuk ke pengertian dari mediasi. Apa aja sih pengertian mediasi? Mediasi sendiri itu ada beberapa pandangan. Nah, mediasi berasal dari kata medier yang berarti berada di tengah, bukan termasuk berada di jalan tengah-tengah ya. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari bahasa Inggris yang artinya mediation atau mediasi. Dan di dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia atau yang bisa kita pakai sebagai mahasiswa hukum, kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Nah, di sini mediasi juga banyak pengertiannya di beberapa pihak. Yang pertama, menurut Kriptis Wimore yang sudah dikutip oleh Desriza Ratma menjelaskan bahwa mediasi adalah suatu masalah yang dibentuk atau penyelesaian masalahnya oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan. Nah, dari dalam Kamus Hukum Indonesia juga berpendapat bahwasanya pengertian dari mediasi itu sendiri adalah proses penyelesaian sengketa secara umum, secara damai, yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak bersengketa. Sedangkan menurut Priyatna Abdul Rashid yang tidak jauh berbeda menjelaskan bahwa proses mediasi itu adalah proses damai di mana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima. Sedangkan menurut Perma nomor 1 tahun 2006 nanti juga menjelaskan bagaimana prosedurnya, penyelesaian sengketa adalah proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Nah, mediasi itu sendiri adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Itu adalah pengertian dari mediasi secara umum. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian. Ketentuan mengenai prosedur ini juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung yang berproses berperkara di pengadilan agama baik dalam lingkup peradilan umum maupun di peradilan agama. Lalu, setiap hakim atau mediator para pihak kuasa hukum wajib mengikuti prosedurnya. Nah, bagaimana sih prosedur dari hakim atau mediatornya itu? Itu dijelaskan di sini bahwasanya hakim atau pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan itu wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediatornya atau hakimnya itu. Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai mediasi di pengadilan. Namun hal ini terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka apabila dilanjutkan upaya hukum, maka pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung yang mengambil kebijakan dengan putusan setelah memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Kemudian ketua pengadilan menunjuk mediator hakim yang bukan hakim pemeriksa
menjadi perkara yang memutuskannya. Proses mediasi juga dilakukan itu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan setelah Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ketua pengadilan menyampaikan hasil laporan sebagai mediasi sebagai berikut ke perkara Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan laporannya juga termasuk hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung menjatuhkan putusan. Nah, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atau verzet atau putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara atau partij verzet maupun pihak ketiga atau derdel verzet terhadap pelaksana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung. Para pihak wajib sendiri menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum. Kehadiran para pihak melalui komunikasi audiovisual jarak jauh yang mungkin semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan yang dianggap sebagai kehadiran langsung. Jadi mediasi itu bisa dilaksanakan secara online maupun offline. Daring bisa, datang ke tempat juga bisa. Hebat kan mediasi sekarang. Ketidakhadiran para pihak itu secara langsung dalam proses mediasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah. Jadi apabila dari salah satu pihak atau kedua pihak tidak bisa menghadiri mediasi, dia harus menggunakan alasan yang sah. Alasan sah tersebut meliputi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Di bawah pengampunan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi hukum atau pekerjaan yang didapat tinggalkan. Nah, hal itu menjadi dasar yang merujuk pada Perma nomor 1 tahun 2006 yang tadi dijelaskan bahwa tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah ditetapkannya etikat baik sebagai salah satu determinan dalam menentukan berhasil tidaknya mediasi. Perma ini tampaknya ingin lebih mendorong kesadaran para pihak berperkara untuk mengubah pola pikirnya dalam menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan upaya perdamaian. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kemungkinan besar suatu perdamaian yang lebih besar lagi. Ketentuan tersebut tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa banyak perkara yang dimediasi, terutama di pengadilan kota-kota besar yang pihak materi atau fiskalnya tidak pernah datang menghadap mediator sekalipun, walaupun telah dipanggil. Padahal dapat diketahui bersama bahwa mediasi secara langsung kepada pihak material jauh lebih maksimal dan kemungkinan tercapainya suatu peradilan juga yang lebih besar. Karena itu dapat dipahami mengapa Perma mediasi menekankan pentingnya etikat baik dari pihak berperkara dengan ancaman bahwa jika penggugat tidak beretikat baik, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, apa aja sih sengketa-sengketa yang memang tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan ketika mediasi tersebut? Banyak juga menjelaskan apa aja sengketa-sengketa tersebut. Nah, di sini akan saya jelaskan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi itu ada sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, itu tidak bisa. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial itu juga tidak bisa. Keberadaan atas putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, keberadaan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu keberatan tadi, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atau putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugat, dan sengketa lain. Nah, mediasi itu kalau di dalam pengadilan agama itu bisa dilaksanakan apabila adanya cerai talak. Bagaimana nanti dari pihak ayah nanti akan memberikan nafkah berapa, mengasih uang iddah berapa, itu akan ditentukan di dalam mediasi. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, mungkin sudah cukup yang akan saya sampaikan.
Apabila ada yang dibingungkan, kita bisa berdiskusi lagi di dalam forum diskusi nanti. Saya harap teman-teman bisa menerima apa yang saya sampaikan ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.